Pernah dengar soal nubuatan dari Nabi Muhammad yang bikin banyak orang bertanya-tanya selama ratusan tahun? Sebuah ramalan tentang perpecahan yang katanya nggak bisa dihindari. Yuk kita bedah bareng-bareng topik yang satu ini. Coba deh bayangin, pernyataan yang cukup mengagetkan ya. Dan ini jadi misteri utama yang akan coba kita pecahkan. Dari 73 golongan, katanya 72 diantaranya tersesat. Ini bukan angka yang kecil, dan taruhannya, wah, tinggi banget. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Dan dalam pembahasan kali ini, kita akan coba cari jawabannya. Siapa sih satu golongan yang dimaksud itu, dan emangnya apa yang bikin mereka beda dari yang lain? Oke, sebelum kita jauh-jauh ngebahas mana yang menyimpang dan mana yang enggak, kita harus samain persepsi dulu. Apa sih inti ajaran Islam yang nggak bisa ditawar-tawar? Standarnya tuh apa? Apa yang ngebuat seseorang itu bisa disebut seorang Muslim? Anggap aja ini kayak SOP-nya jadi seorang Muslim. 5 pilar ini adalah amalan-amalan inti yang menyatukan semua Muslim di seluruh dunia. Mau dia ada di Jakarta atau lagi haji di Mekah, inilah praktik bersama yang jadi fondasi komunitas. Nah, kalau rukun Islam tadi itu soal apa yang dikerjakan, 6 rukun iman ini adalah soal apa yang diyakini. Ini adalah keyakinan-keyakinan teologis yang jadi dasarnya, kepercayaan sama Tuhan, malaikat, kitab suci, dan seterusnya, yang membentuk cara pandang seorang Muslim. Ibaratnya ini software yang ngejalanin hardware amalan tadi. Jadi intinya gini, kombinasi dari pilar-pilar amalan dan keyakinan ini, inilah yang jadi tes litmusnya. Selama sebuah kelompok masih berpegang pada 11 poin ini, mereka itu masih ada di dalam payung besar Islam arus utama. Nah, di sini nih kita harus jeli. Penting banget buat kita bisa bedain mana yang cuma sekedar perbedaan interpretasi yang masih bisa diterima dan mana yang udah bener-bener melanggar prinsip inti. Nggak semua perbedaan itu sama loh. Coba bayangin gini deh. Mazhab itu kayak beda-beda gaya dandan. Ada gaya Korea, Jepang, Barat. Intinya kan sama-sama make up, cuma pendekatannya aja yang beda. Nah, sekte yang menyimpang itu ibaratnya kayak orang yang menolak konsep make up itu sendiri. Mereka bukan cuma ganti gaya, tapi udah melanggar aturan dasarnya. 4 mazhab ini contoh sempurna dari variasi yang bisa diterima. Mereka mungkin punya perbedaan dalam detail-detail hukum, tapi mereka semua sepakat soal 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Mereka semua ini masih bagian dari keluarga besar yang sama. Biar lebih kebayang, kayak apa sih yang namanya benar-benar menyimpang itu? Yuk kita lihat contoh yang nyata dan cukup dramatis. Kita mundur ke masa lalu. Ke kisah sebuah kelompok yang namanya bahkan jadi sinonim untuk pembunuhan rahasia. Nah, sekte Hasyasyin ini adalah contoh nyata dari penyimpangan. Mereka ngakunya bagian dari Islam, tapi prakteknya pakai narkoba buat jadi pembunuh bayaran demi kekuasaan politik, jelas-jelas merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip inti Islam. Dan ini nih, dampak dari aksi mereka. Reputasi mereka jadi begitu terkenal sampai ke Eropa. Sehingga nama mereka sendiri, Hasyasyin, itu diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kata yang kita kenal sekarang, assassin. Kalau tindakan suatu kelompok sampai bisa mengubah bahasa, itu tandanya mereka udah benar-benar jauh dari jalur utama. Oke, sekarang kita udah lebih paham nih perbedaannya. Yuk, kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Jadi, siapa sih satu golongan yang diselamatkan di antara ke-73 golongan itu? Ternyata, jawabannya itu simple banget tapi dalam. Jawabannya bukan sebuah nama, bukan sebuah organisasi, tapi sebuah deskripsi, sebuah jalan hidup, yaitu jalannya Nabi dan para sahabat terdekatnya. Secara tradisional, deskripsi ini dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi, kuncinya di sini. Ini bukan nama merek yang bisa seenaknya kita tempel di baju. Ini adalah sebuah sifat, sebuah karakteristik yang harus diwujudkan. Ini bukan soal label yang kita klaim, tapi soal jalan yang kita tempuh. Kalau kita bedah, artinya sederhana. Mengikuti teladan Nabi atau sunnah, dan yang paling krusial, tetap bersatu dengan komunitas utama, yaitu jamaah. Kuncinya ada di 2 kata kerja ini, mengikuti dan bersatu. Dan ini membawa kita ke pelajaran terakhir yang paling penting dari semua ini. Mungkin selama ini kita udah ngelihat nubuatan ini dari sudut pandang yang kurang tepat. Tujuan dari nubuatan ini sebetulnya bukan buat kita jadi saling tunjuk-tunjukkan dan bilang, kamu sesat. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah peringatan, sebuah rambu bahaya yang menyoroti ancaman paling mematikan bagi umat. Ingat kan definisi tadi? Jamaah atau komunitas. Sifat dari menjadi bagian kelompok yang diselamatkan justru adalah komitmen yang mendalam terhadap persatuan. Menolak untuk terpecah belah itu adalah bagian dari DNA mereka. Jadi ini dia kesimpulannya.
Ancaman sebenarnya itu bukan mazhab yang berbeda atau perbedaan pendapat yang masih bisa ditolerir. Ancaman sebenarnya adalah tindakan memecah belah itu sendiri. Faksionalisme, merasa kelompok sendiri paling benar dan mengorbankan persaudaraan yang lebih besar. Itulah racun yang diperingatkan oleh nubuatan ini. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang penting. Kalau persatuan adalah tujuan utamanya dan perpecahan adalah bahaya terbesarnya, lalu bagaimana seharusnya kita memandang sesama Muslim yang mungkin cara ibadahnya sedikit berbeda, tapi masih memegang teguh 5 rukun Islam dan 6 rukun iman yang sama? Mungkin pelajaran sesungguhnya dari nubuatan ini bukanlah tentang menemukan satu kelompok yang benar, tapi tentang bagaimana menjadi bagian dari komunitas yang utuh. Dan itu adalah sesuatu yang layak kita renungkan.